Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada video sebelumnya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam memahami suatu ilmu. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada video saat ini kita akan melanjutkan pelajaran pada video sebelumnya. Pada sebelumnya kita sudah mempelajari tentang syarat kalam. Syarat kalam ada 4 ya. Yang pertama adalah lapas, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, yang keempat adalah wada. Nah, di sini ada kata nazim atau penyair. Nah, di sini ada ini berupa syair ya, ditulis di dalam buku ini ada syair. Syair ini kita tidak tahu sebenarnya seperti apa gitu yang diinginkan oleh pengarangnya. Namun ini bisa kita sesuaikan dengan apa yang kita mau, maksudnya nada syairnya itu gitu ya, disesuaikan aja. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuhum labzun mufidu musnadu wal kilmatul labzul mufidul mufradu. Nah, mungkin bisa seperti itu ya, atau kalau di daerah-daerah lain bisa ya disesuaikan dengan syair-syair yang lain ya, bisa. Ini tujuannya ya untuk mengingatkan anak supaya bisa disyairkan ya, belajar sambil bersyair supaya bisa dihafal ya. Kalamuhum labzun mufidu musnadun. Ulang. Kalamuhum labzun mufidun musnadu wal kilmatul labzul mufidul mufradu. Kalam menurut mereka ahli nahu ialah suatu lapas yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat musnad atau susunan. Sedangkan kalimah adalah suatu lapas yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat mufrad atau tunggal. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalam, kalau dalam bahasa nahu atau bahasa Arab kalam, kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia susunan kata yang membentuk suatu makna. Ya, misalnya kalau kalimat saya pergi ke pasar. Nah, itu kalimat kan dalam bahasa Indonesia. Nah, kalimat itu disebut dengan kalam kalau dalam bahasa nahu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dalam bahasa nahu itu kalimah ya, kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kata. Kalau kata itu kan susunan abjad huruf hijaiyah itu ya, misalnya buku, BUKU, buku. Nah, itu kata. Nah, kalau dalam bahasa nahu disebut dengan kalimat. Ya, jadi suatu lapas, kalimat itu adalah suatu lapas yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat mufrad atau tunggal, misalnya buku ya, atau kolamun ya, kurasatun, buku tulis. Nah, itu disebut dengan kalimah, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata. Nah, selanjutnya ada tabel ya, syarat kalam. Syarat kalam itu yang pertama ada lapas, ada murakkab, ada mufid,
ada wada. Ini inti pembahasan kita dari kemarin. Nah, selanjutnya ada latihan. Nah, latihan ini bisa dijawab. Ya, ayo kita jawab coba. 1. Ada berapakah syarat kalam itu? Syarat kalam ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada lapas, ya. Ada murakkab, mufid, dan wada. Nah, kalau lapas itu adalah suara yang mengandung bagian daripada huruf hijaiyah. Kalau murakkab itu adalah ma tarakkaba min kalimataini fa aksara, apa yang tersusun atas 2 kalimat atau lebih. Ya, contohnya kemarin itu Allahu Akbar, Subhanallah. Yang ketiga ada mufid. Mufid itu adalah di mana kalimat itu yang memiliki makna yang jelas atau pengertian atau manfaat. Ketika diucapkan kepada orang lain, maka orang lain diam karena memahami. Nah, itu disebut dengan mufid. Nah, selanjutnya wada. Wada itu memiliki pengertian al-qasdu dan al-arabu, yaitu bisa dimaknai di mana suatu kalimat yang diucapkan itu, kalam yang diucapkan itu harus dengan maksud disengaja, ya, diucapkan dengan berbahasa Arab tentunya. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan lapas? Buat 5 contohnya. Lapas itu tadi ya, ada kita singgung suara yang mengandung bagian daripada huruf hijaiyah. Misalnya ada babun, haza qalamun, apa juga 5 katanya, mistaratun, hazihi mistaratun, ini penggaris, wa tilka saburatun, dan itu papan tulis. Nah, ya, dan lain sebagainya. Ada berapakah huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah itu ada berapa? Ada 27. Ada yang mengatakan 27, ada yang mengatakan 29. Alif batasa, jim ha kho dal zal ro ze sin swin. Itu ya. Nah, ada berapakah huruf hijaiyah? Ada 27. Suara petir itu termasuk lapas atau bukan? Bukan, tentu saja bukan. Kenapa suara petir itu bukan lapas? Karena suara petir tidak mengandung bagian daripada huruf hijaiyah. Apakah yang disebut dengan murakkab? Tersusun. Murakkab itu adalah tersusun, yaitu apa yang yang dimaksud dengan murakkab, apa yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih. Apa yang disebut mufid? Mufid itu adalah kalimat yang berfaedah. Berilah 3 contohnya, 3 contoh yang mufid. Yang ya misalnya apa ya? Aisyatu tazhabu ilal madrasah. Aisyah pergi ke madrasah. Itu sudah mufid karena sudah bisa dipahami, ya. Contoh yang lain misalnya apa? Aliyun yaqra'ul qur'ana bi baitihi. Ali dia membaca Quran di rumahnya. Nah, dan lain sebagainya. Lapas insolaitu apakah mufid atau tidak? Insolaitu apabila saya telah sholat, apakah mufid atau tidak? Nah, kalau kalimat ini saja tidak ada keterangan selanjutnya, maka ini belum mufid, ya. Nah, kenapa? Karena ini kalimat ini belum lengkap, masih menimbulkan kejanggalan, ya. Selanjutnya nomor 8, hal jaa ustadzun, apakah ustadz telah datang? Nah, apakah ustadz telah datang? Apakah kalimat ini mufid atau tidak? Mufid, ya, ini termasuk mufid dan ini bisa dijawab. Naam, ya, jaa ustazun, ya, dia telah datang. Tapi ini harus dilengkapin juga. Nah, ini udah mufid, udah bisa dipahami. Hal jaa ustazun, apakah ustaz telah datang? Itu bisa dipahami. Apakah yang disebut wada? Apakah yang disebut wada? Wada itu disebut wada di mana ucapan atau kalam itu harus menyengaja diucapkan dengan maksud atau tujuan tertentu.
Jadi kalau perkataan yang dimana diucapkan tidak disengaja, ngelantur, ngigau, itu belum dikatakan wada. 10. Perkataan orang tidur termasuk wada ataukah bukan? Bukan ya. Perkataan orang tidur belum dikatakan wada. Oke, sudah selesai. Nanti kita lanjutkan ke bab kalam ya, ke pembagian kalam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.